Oke, pada pertemuan kedua dari seri Microsoft Word ini, kita akan membahas masih kelanjutan format font, dan nanti akan saya tambah dengan cara copy paste. Oke, sekarang kita buka saja Microsoft Word-nya langsung. Nah, di sini ada recent. Recent ini artinya kita bisa membuka latihan yang terakhir atau file yang terakhir kita buka. Nah, di sini ada latihan 1 yang pernah kita pelajari kemarin. Nah, ini dia latihan 1 ya. Selain menggunakan recent, kita juga bisa membuka melalui open other dokumen. Kita tentukan foldernya di browse. Kita carilah foldernya, kita nyimpan kemarin di data D di dalam folder Gusmed. Nah, ini ada file latihan 1. Oke ya, ini latihan kita kemarin, ini yang akan kita lanjutkan saja. Pertama kali kita buang dulu formatnya, karena kita masih belajar format font dan format paragraf. Jadi semua teks ini kita clear formatnya terlebih dulu. Caranya di blok teksnya, kemudian pada tab home ya, perhatikan tab home-nya harus aktif dulu. Pilih icon clear all formatting. Nah, clear formatting ini sangat berguna apabila nanti Anda ingin mengcopy teks dari internet dan ingin membuang formatnya. Bisa menggunakan format clear all ini. Oke ya, ini sudah hilang formatnya. Sekarang kita mulai saja dari format font yang paling sering kita gunakan, yaitu bold, italic, underline. Itu yang sering kita gunakan. Oke ya. Yang pertama bold. Bold ini gunanya untuk cetak tebal. Jadi kalau kita berikan format bold, maka tulisan kita seperti cetak tebal, atau ketebalan tulisannya berbeda dengan tulisan normal. Kita praktekkan langsung. Misalnya untuk judul saya belajar komputer ini, kita berikan efek atau format cetak tebal. Kita klik B ini ya. Nah, maka tulisan yang telah kita berikan format bold akan berbeda ketebalannya dengan tulisan yang tidak diberikan format bold. Nah, nampak di layar perbedaannya. Kemudian format yang kedua yang sering sekali kita gunakan adalah italic ya, atau cetak miring. Cetak miring ini berfungsi untuk supaya teks itu seperti miring ke kanan. Nah, ini contohnya bisa kita lihat. Saya memblok teks ini. Kalau kita berikan format italic, maka akan jadi seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah underline. Underline ini untuk memberikan format dengan memberikan efek seperti ada garis di bawah tulisan kita, atau disebut juga dengan underline. Jadi fungsinya adalah memberikan garis pada tulisan yang kita ketik. Nah, keseluruhan dari format yang kita pakai tadi, ada bold, ada italic, dan underline, itu bisa kita akses selain menggunakan icon langsung, bisa juga melalui shortcut. Kalau bold itu di shortcutnya adalah Ctrl B. Kalau italic shortcutnya adalah Ctrl I. Kalau underline itu shortcutnya adalah Ctrl U. Oke ya, mudah-mudahan kalian paham semua. Selanjutnya, di samping dari ketiga format tadi, di sebelahnya ada format strike through. Gunanya untuk memberikan format seperti ada garis di tengah-tengah teks seperti ini. Nah, itu ya, ini jarang sekali digunakan. Kemudian di samping dari strike through ada namanya subscribe ya.
subscribe ini gunanya untuk membuat sebuah tulisan kecil di bawah dari tulisan yang normal. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita membuat rumus kimia H2O, maka angka 2 ini bisa kita buat agak ke bawah dari tulisan yang normal ini, yaitu dengan cara memberikan efek subscribe seperti ini. Nah, kemudian lagi ada di sebelahnya namanya adalah superscript. Superscript ini biasanya untuk membuat seperti tanda pangkat. Jadi ada tulisan kecil di atas dari tulisan normal. Contoh ya, kita buat misalnya seperti ini. 1, kemudian ada TH di atas. Nah, TH-nya ini kita gunakan superscript untuk membuatnya. Jadi ini first ya. Kemudian contoh lain misalnya kita buat contoh ada merek seperti film Batman. Nah, ini ada TM di atasnya seperti ini. Ini juga menggunakan superscript. Ini juga menggunakan superscript untuk membuatnya. Oke ya, itu tentang subscribe dan superscript. Kemudian di sebelahnya lagi itu ada text effect. Nah, text effect ini juga jarang digunakan. Jadi text effect ini kita bisa memberikan efek seperti efek timbul, seperti efek bayangan pada sebuah teks. Jadi teksnya kita blok dulu, kemudian kita berikan efek. Misalnya kita berikan efek bayangan seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat tulisan kita yang kita blok tadi ya, seakan-akan ada bayangan. Nah, ini sekali lagi jarang juga digunakan. Kemudian yang di sebelahnya text highlight color. Nah, seperti ada tulisan AB, kemudian ada warna kuning di bawahnya. Itu sama seperti fungsi stabilo, jadi mewarnai background dari sebuah tulisan agar nampak mencolok. Nah, warnanya itu kuning ya, seperti stabilo. Nah, kemudian di samping dari highlight color itu ada namanya font color. Nah, kalau font color ini memang sering digunakan kalau kita ingin mengganti warna dari font. Misalnya ini kita blok, kita ganti warna coklat. Nah, saya seperti ini. Kalau coklatnya masih kurang sesuai keinginan kita klik panah yang di samping kanannya, kita pilih more color, dan di sini kita bisa menentukan warna kita sendiri. Dan oke kan? Oke ya. Mudah-mudahan Anda semua bisa mengerti. Selanjutnya yang di atas ini kan udah kita singgung kemarin. Ini adalah jenis font ya. Nama-nama fontnya ada di sini. Ada Times New Roman, ada Tahoma, ada Arial Black. Kemudian di sampingnya itu adalah font size atau ukuran dari font. Nah, misalnya kita ganti menjadi 14. Kemudian yang increase font size ini yang seperti A ini ya, A besar. Ini untuk menambah ukuran font dengan cara mengklik. Di sebelahnya kebalikannya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini nanti kita pelajari gunanya untuk mengganti huruf besar ke huruf kecil. Oke, saya rasa itu dulu untuk format fontnya. Nah, sebenarnya ada lagi di sini ya. Kalau kita klik panah sini, itu ada pilihan di bawahnya seperti double stroke untuk memberikan efek 2 garis pada tulisan.
tapi ini jarang dipakai. Nah, kita lanjut ke format paragraf. Jadi pada tab home itu ada dibuat grup, ada grup clipboard, ada grup font, ada grup paragraf. Nah, ini kita masuk ke grup paragraf ya. Pada format paragraf ini yang kita perlu pahami, yang pertama adalah perataan teks, kemudian ada line spacing. Itu dulu yang kita pelajari. Oke. Yang ini kita clear lagi formatnya karena udah selesai kita bahas tadi. Kita clear lagi formatnya jadi seperti biasa tanpa format, kecuali yang highlight colornya masih ada, atau kita hapus saja tidak apa-apa. Kita tinggalkan satu paragraf. Nah, sambil kita belajar format, saya juga akan mengajarkan bagaimana cara mengcopy paste nanti. Oke ya, kita coba dulu dengan copy paste aja dulu. Nah, ini satu paragraf ini akan saya kopikan menjadi dua paragraf, mengcopy atau menyalin teks ya yang sudah ada untuk ditempatkan di tempat yang baru. Contohnya ini saya blok, saya copy, saya tempatkan di bawah. Di cara copy itu banyak sekali caranya, dan saya akan mengajarkan yang sering saya gunakan. Kalau saya sering gunakan seperti ini, saya blok teks, kemudian saya klik kanan di tengah-tengah teks ya. Klik kanannya di tengah teks yang diblok, bukan di luar dari teks yang diblok. Kalau di luar dia hilang lagi blok kita tadi. Jadi di dalam teks yang diblok, klik kanan, pilih copy. Berarti pilih berarti kita klik, berarti kita klik copy. Setelah itu enter satu kali, kemudian kita klik icon paste yang ini, yang warna kuning, ada dia di tab home. Nah, seperti itu. Atau bisa juga diklik kanan, pilih paste yang ini, sama ya. Nah, ini jadi 3 paragraf. Karena sekali kita mengklik perintah copy, maka untuk pastenya bisa berulang kali, berapapun yang kita inginkan. Oke. Nah, sekarang kita akan menggunakan teks ini untuk belajar format. Nah, kita lihat dulu ada 4 paragraf. Oke. Paragraf pertama ini akan kita berikan perataan teks rata kiri. Nah, ini kebetulan sudah rata kiri. Kemudian paragraf yang kedua akan kita berikan efek rata tengah. Maka hasilnya seperti ini. Nah, ini namanya rata tengah. Kemudian yang ketiga, paragraf ketiga kita blok. Kita berikan efek atau format rata kanan, hasilnya seperti ini. Yang kanannya rata, yang kirinya tidak. Kemudian yang terakhir adalah rata kiri kanan ya. Rata kiri kanan inilah yang sering kali dilupakan sama siswa-siswi yang belajar sama saya. Jadi kunci dari kita mengetik rapi itu adalah kita memformat teks yang kita ketik itu sebelum kita print adalah kita rapikan teksnya dengan cara mengklik rata kiri kanan atau Ctrl J. Kemudian yang perlu kita pelajari lagi di format paragraf ini, yang kedua adalah namanya line spacing. Line spacing ini adalah jarak spasi antar baris. Ini baris 1, baris 2, baris 3 dan baris selanjutnya. Ada pilihan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pilihan. Dan ada juga di sini add space dan ada remove. Nah, sebagai contoh kita akan memberikan format 1 spasi untuk paragraf pertama. Ini 1 spasi seperti ini, agak rapat jarak antar barisnya. Kemudian paragraf kedua kita buat 1,15 spasi, 1,15 spasi seperti ini. Paragraf ketiga kita jadikan 1,5 spasi, sudah agak jarang. Paragraf yang keempat kita jadikan 2 spasi. Nah, paragraf kelima kita jadikan
2,5 spasi. Paragraf ke-6 kita jadikan 3 spasi. Nah, nampak sekali bedanya, ya. Nah, tetapi seringkali yang sering digunakan dalam pengetikan adalah 1 spasi, 1,5 spasi, dan 2 spasi. Nah, kalau standar skripsi itu adalah 2 spasi. Tapi kalau saya sering memakai 1,5 spasi. Nah, ini kelihatan lebih rapi kalau kita ingin membuat artikel atau buku. Nah, ketiga dari spasi yang sering dipakai ini 1, 1,5, dan 2 itu ada shortcutnya. Jadi ada shortcutnya supaya kita gampang dalam mengakses perintah tersebut. Shortcutnya adalah Ctrl 1 itu untuk 1 spasi, Ctrl 2 itu untuk 2 spasi, Ctrl 5 untuk 1,5 spasi. Nah, kira-kira ini saja yang diperlukan untuk format paragraf sementara, ya. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bahwa pengetikan kita itu sudah rapi sekali karena sudah ada rata kanan dan sudah kita buat spasinya misalnya 1,5 spasi. Selanjutnya yang perlu kita pelajari lagi tadi copy paste, ya. Nah, ada lagi namanya perintah cut. Nah, kalau perintah cut ini beda dengan copy. Kalau kita mengcopy, maka tulisan di tempat aslinya masih ada. Sedangkan kalau cut, tulisan di tempat aslinya, tempat asalnya akan pindah. Kita contohkan, ya, kita bedakan aja warnanya biar nampak. Nanti ini warna biru, yang ini adalah warna merah, yang terakhir itu warna hijau. Ada 3 paragraf dengan 3 warna yang beda. Nah, paragraf pertama yang warna biru akan saya pindahkan ke paragraf keempat. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara cut. Nah, cara cut itu sama dengan copy paste tadi. Di blok dulu, kemudian kita klik kanan, tapi kita pilih cut, bukan copy, ya. Kita cut, kemudian kita pilih sini, kita tempatkan kursor kita di bawah atau di tempat di mana hasil cut itu kita tampilkan atau kita pastekan di sana. Kemudian kita klik paste, maka dia akan pindah ke paragraf keempat. Nah, sebelum kita tutup, ya, ini kan latihan 1 tadi, ya. Nah, latihan 1 ini akan kita simpan ulang dengan nama yang beda dengan perintah file save as, supaya tidak mengganggu ke file yang 1 tadi, file latihan 1 tadi. Kita simpan di folder yang sama, tapi kita tambahkan di sini latihan 1A. Itu seperti ini hasilnya. Kita simpan, dan ini akan menjadi 2 dokumen yang berbeda. Latihan 1 dan latihan 1A adalah 2 dokumen yang berbeda yang kita dapatkan dengan cara save as. Oke. Demikian dulu video kita untuk kali ini. Sampai jumpa kita di video yang ketiga seri tutorial Microsoft Word.